Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat kalam dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari dunia maya maupun dunia fana, anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita jaga, kita rawat, dan dibimbing dengan baik agar kelak mereka akan tumbuh menjadi manusia yang bertakwa dan berguna bagi banyak orang, serta mereka senantiasa mampu menyebarkan yang namanya kebaikan. Jika para orang tua menginginkan seorang anaknya menjadi anak yang solihah, anak yang solih, maka bimbinglah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mendidik anak sesuai dengan aturan Islam dan aturan para nabi akan menumbuhkan yang namanya akhlak yang baik dan terpuji. Hal ini karena cara mendidik anak dalam ajaran Islam memperhatikan kelembutan dan memperhatikan yang namanya kasih sayang. Sehingga anak akan tumbuh menjadi sosok yang dicintai banyak orang. Mendidik anak bukanlah hal yang perkara mudah, bukan perkara yang sepele. Jika dari awal kita salah dalam mendidik anak dan membimbing anak, maka mereka, anak-anak tersebut akan menjadi anak yang kurang baik. Namun, apabila kita sudah benar dalam mendidik serta membimbing anak-anak kita, maka anak-anak kita akan menjadi anak yang solih dan solehah, membuat, memperbaiki atau menjadikan karakter pribadi anak yang baik, mudah bergaul, dan disayangi banyak orang. Sahabat kalam yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan yang namanya 5 cara dalam mendidik anak. Mendidik anak yang pertama yaitu memperdengarkan anak kita kepada Al-Quran sejak lahir. Cara mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi dan Al-Quran, yang pertama dimulai sejak dalam kandungan hingga lahir. Selama hamil, sebaiknya sesering mungkin kita membaca Al-Quran. Di samping mendapatkan ketenangan, juga mendapatkan keberkahan tersendiri. Kemudian setelah bayi itu lahir, maka kita sebagai orang tua teraturlah setiap hari membaca Al-Quran. Hal ini dimaksudkan untuk membiasakan anak mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Sahabat kalam yang dirahmati Allah, memperkenalkan yang kedua yaitu memperkenalkan dasar-dasar Islam. Dalam kitab Al-Amali dari Imam Al-Bakhir dan Imam Asy-Syiddiq mengenai tahap awal mengenalkan anak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwa pada usia 3 tahun kenalkan anak dengan kalimat La ilaha illallah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah anak mencapai umur 3 tahun lebih 7 bulan, kenalkan anak dengan kalimat Muhammadur Rasulullah
Sesungguhnya barang siapa di awal dan di akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Sahabat kalam yang dirahmati Allah, cara mendidik anak yang ketiga yaitu mengajarkan anak kita untuk sholat. Usahakan kenalkan anak kita dengan sholat, baik gerakannya, tahapannya, begitu juga dengan bacaan sholatnya. Kenalkan anak kita gerakan sholat dari yang ringan terlebih dahulu. Misal dengan mengambil air wudhu, bacaan takbiratul ihram. Biasakan mengambil air wudhu, mengikuti gerakan sholat. Meskipun anak kita belum benar dalam gerakannya, kita senantiasa wajib mensyukuri anak kita. Jika anak sering melihat orang tuanya melakukan sholat dan meniru tahapan gerakan dalam sholat, kelak akan mudah untuk mengajarinya sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Sahabat kalam yang dirahmati Allah, cara mendidik anak yang keempat yaitu mengajari anak untuk berpuasa atau saum. Mengenalkan anak untuk mulai mengenal puasa sejak dini, kira-kira pada usia 6 tahun. Kita sudah mengajarkan yang namanya, mari anakku kita mencoba untuk bangun sahur. Mencoba mengajari anak kita untuk bangun sahur. Kemudian kita variasikan menggunakan cara berpuasa setengah hari dan berselang-seling, ya. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Silahkan, itu merupakan metode kita masing-masing. Maksudnya, kelak anak kita akan terbiasa dengan berpuasa penuh sehari, ya, di saat bulan Ramadan tiba. Tanamkan pada anak-anak kita segala manfaat dan keberkahan dari puasa. Sahabat kalam yang dirahmati Allah, cara mendidik anak yang berikutnya yaitu membacakan kisah para nabi. Sempatkanlah kita sebagai orang tua mengajarkan ataupun membacakan kisah-kisah suri tauladan seperti para nabi, Luqman, Ashabul Kahfi, serta para sahabat nabi dan lain sebagainya. Hal ini supaya anak dapat belajar menjadi pribadi yang baik, mampu menerapkan ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam. Membacakan kisah para nabi ini juga mampu membentuk yang namanya karakter yang baik, karakter yang membentuk kepada anak-anak kita. Sahabat kalam yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan filosofi cara mendidik anak yaitu dengan 5 jari kita, ya, di mana jari kelingking ini kita posisikan seorang anak bayi yang dia tidak mampu apa-apa, hanya bisa menangis, makan dan sebagainya, sehingga jari kelingking inilah filosofinya. Kemudian di jari manis ini kami filosofikan seorang anak di mana usianya perlu disayang, perlu dijaga, perlu dibimbing, dan perlu perhatian yang sangat. Sehingga di jari manis ini kita memanis-maniskan anak-anak kita, kita sayangi dengan sepenuh hati.
Kemudian filosofi yang ketiga adalah di jari tengah. Jari yang paling panjang ini kita posisikan sebagai anak-anak remaja, di mana tahapan ini yang cukup sulit untuk mengajarkan anak-anak kita, karena fase ini anak mampu menolak ajakan yang baik kepada orang tuanya, ya, sehingga ini perlu menjadi catatan kita bersama, karena tahapan ini anak-anak remaja ingin mencari jati dirinya, tidak ingin ketergantungan kepada ayah ataupun ibu, ingin menonjolkan ini loh saya, ingin menonjolkan pribadinya bahwa aku tuh bisa tanpa orang lain. Filosofi yang keempat adalah telunjuk jari, di mana ini adalah tahapan sudah dewasa. Seperti saat ini, jika kita sudah mencapai usia yang matang, kita menjadi seorang ayah ataupun kita menjadi seorang ibu, sebaiknya kita mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak kita, ya, sehingga kita memberikan contoh, ya, memberikan perintah kepada anak kita bahwa itu adalah perilaku yang baik dan itu adalah perilaku yang kurang baik. Maka tugas orang tua disinilah, ya, mengatur bagaimana caranya mendidik anak dengan baik. Kemudian ibu jari adalah ibu yang luar biasa, di mana posisi ini adalah posisi di saat kita sudah senja ataupun tua. Kita hanya bisa memberikan wasiat, kita hanya bisa memberikan pengingat kepada anak-anak kita bahwa hal-hal yang sudah kita lakukan di saat fase-fase itu berjalan dengan baik, maka tentulah di posisi akhir ini kita mampu menanam atau memetik hasil dari proses itu semua. Sahabat kalam yang dirahmati Allah, dengan 5 jari ini, jika kita gabungkan dengan kedua tangan kita, adalah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Maka mari kita tengadahkan kedua tangan kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan ataupun untuk anak-anak kita. Aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al auladi min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alhum min ahli su'i wa ahli dhair. Allahumma barik li fi dzurriyyati Rabbana bafahum wa la tadurahum warzuqni birahum. Allahumma atini ridhoka fi dunya wal akhirati wahtim lana bisa'adati wa sahadati wal maghfirati. Rabba habli min ladunka dzurriyyatun thayyibatun innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga dengan doa ini kita mampu memberikan doa yang terbaik untuk anak-anak kita ke depannya menjadi anak yang solih dan solihah. Semoga bermanfaat kalam pada hari ini. Kesalahan dari diri saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.